warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mia, saya akan memandu podcast bersama dengan Dandim 1314 Gorontalo Utara. Tentunya kita akan membahas tentang penerimaan anggota baru calon prajurit yang akan dilaksanakan dekat-dekat ini. Bersama saya di sini sudah ada Pak Dandim. Pak Dandim, gimana kabarnya Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu. Ya. Dan juga teman-teman sekalian, juga bersama saya pada pagi hari ini orang tua dari anggota yang baru saja lulus tahun kemarin menjadi prajurit Angkatan Darat. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Kita mau tanya-tanya seputar adiknya kemarin sampai dengan lolos jadi prajurit TNI Angkatan Darat. Boleh ya Bapak ya? Iya, tapi sebelum itu teman-teman sekalian, kita ke Dandim dulu yang akan mungkin memberikan informasi tentang penerimaan anggota baru pada tahun ini. Karena dengar-dengar ada perubahan ya Pak ya, beberapa perubahan terkait dengan penerimaan anggota baru. Ya, betul, persyaratannya ada perubahan. Ada perubahan. Kira-kira apa saja itu Pak persyaratannya dan apa yang dirubah gitu? Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan ini saya Letnan Kolonel Infanteri Rainer Dandim 1314 Gorontalo Utara bersama-sama dengan host yang luar biasa pada hari ini, Mbak Mia, dengan orang tua calon prajurit yang telah mengikuti seleksi di tahun ini dan dinyatakan lulus. Saat ini sudah dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dan sedang mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Bitung. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Mia tadi untuk persyaratan menjadi seorang prajurit TNI AD, pada dasarnya atau secara umum persyaratan ini sudah ada dari beberapa waktu yang lalu. Sama aja berarti Pak? Sama. Namun khusus tahun ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dari pimpinan TNI diambil kebijakan ada sedikit perubahan, terutama di dalam persyaratan umur. Nah, untuk umur berusia minimal 17 tahun 10 bulan pada saat masuk pendidikan. Dan umur maksimal ini yang jadi perubahan. Itu adalah 24 tahun. Oh, 24 tahun. Baik bintara maupun tamtama. Kalau tahun kemarin 22. Oh, baru 22 tahun sampai 22 tahun. Tahun ini ada perubahan menjadi 24 tahun. Ya. Oke. Nah, termasuk juga yang kedua perubahan persyaratan di tinggi badan. Di tinggi badan juga ada perubahan. Ya, tinggi badan untuk khusus tamtama yang persyaratan sebelumnya 190 cm, sekarang sudah turun lagi menjadi 158 cm. 158 cm. Minimal, tinggi minimal. Sedangkan untuk bintara tetap sama 153 cm. Kebetulan saat ini pendaftaran itu ada dua tingkatan. Ya, ada dua yaitu untuk calon bintara dan calon tamtama. Waktunya bersamaan. Oh, waktunya akan bersamaan. Saat ini sudah dibuka pendaftarannya. Berarti kuota penerimaan juga akan diperluas karena juga perekrutan begitu ya. Jelas. Itu dua. Jadi calon tamtama sendiri ada kuotanya, kemudian calon bintara juga sendiri. Ada juga sendiri. Di saat yang bersamaan akan ada penerimaan calon bintara dan juga calon tamtama. Ya, betul. Dengan beberapa perubahan persyaratan yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Dandim. Nah, apalagi Pak kira-kira persyaratan yang secara umum gitu? Ya, secara umum saya kira seperti persyaratan sebelum-sebelumnya, hanya itu aja yang ada perubahan. Misalnya ada memiliki ijazah SMA, SMK atau sederajat, dan bahkan bisa ijazah paket C, baik untuk calon tamtama maupun calon bintara. Kemudian tidak bertato, tidak ada tindik telinga. Nah, itu persyaratan kriminal dan lain sebagainya. Ya, itu jelas. Ya. Kemudian percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia,
Nah, persyaratan-persyaratan umum. iya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman di sini mau dapat informasi tentang perekrutan, kira-kira informasinya akan diterima lewat mana, Pak? Apakah datang ke Kodim langsung atau lewat mana gitu? Nah, untuk mencari tahu informasi sebenarnya saat ini sangat gampang. Baik tadi sudah disampaikan melalui satuan TNI Iya. Angkatan Darat yang ada di wilayah khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara Iya. ini, itu bisa di Kodim, bisa di Koramil, atau bahkan bisa langsung ke Babinsa, Oh ya. atau juga melalui mungkin prajurit-prajurit yang lain, karena di sini bukan hanya Kodim saja, ada Batalion 715, ada Brigif. Nah, selain itu juga bisa dicari informasi melalui internet. Benar sekali. Itu terbuka semuanya. Iya. Berarti banyak banget akses yang bisa teman-teman dapatkan untuk menggali informasi tentang perekrutan calon bintara dan juga calon tamtama ini. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Iya. Kalau misalnya datang ke Kodim langsung juga boleh? Boleh. Termasuk nanti kalau memang sudah memiliki keinginan dan ingin mendaftar, bisa mendaftar langsung melalui online dulu. Oh, online dulu. Online itu ada link pendaftarannya, yaitu rekrutmen TNI Mil ID. Itu daftar dulu di situ secara online. Setelah itu akan divalidasi. Bisa kita fasilitasi, karena validasi ini tempatnya ada di Ajen Rem 133 Nani Wartabone yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara di Tinubala. Iya. Nah, itu di situ untuk tempat validasi. Jadi prosesnya setelah daftar online, kita lanjutkan dengan validasi. Oke. Nah, secara umum kan persyaratannya udah tadi kan Pak ya. Kira-kira dari Pak Dandim nih, apa yang harus disiapkan calon anggota selain persyaratan umum tadi untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Ini selain dengan administrasi, tetap persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu kan sudah jelas. Iya. Nah, karena di dalam materi-materi seleksi menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ini ada beberapa item, baik di bidang jasmani, kemudian kesehatan, ya, kemudian ada di bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain. Nah, itu yang harus disiapkan. Contohnya, siapkan fisik yang bagus, kemudian kesehatan dengan cara memeriksakan ke satuan ataupun instansi kesehatan atau rumah sakit, khususnya rumah sakit TNI Angkatan Darat yang ada di Tabomo, Kabupaten Gorontalo. Itu ada di sana, bisa dicek kesehatannya. Selain itu juga, ya jangan lupa untuk selalu berdoa. Iya, benar sekali. Itu yang paling berdoa penting. dan minta restu dari orang tua. Dari orang tua dan keluarga. Ya, itu tadi yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak kita laksanakan itu di dalam seleksi, ya kita akan mengalami kesulitan. Iya, benar sekali. Ya, misalnya kayak kesehatan, ulangi, jasmani. Iya. Kalau kita jarang lari, ketika akan dites lari, agak kesulitan. Resto atau pull up, kemudian sit up. Iya. Ya, sit up, kemudian ada push up. Nah, itu harus dilatih. Begitu juga jalan kesehatan harus dijaga. Latihan fisik dan juga menjaga kesehatan yang paling penting. Dan yang tidak kalah penting teman-teman sekalian, menurut juga Pak Dandim, yaitu restu dari keluarga dan orang tua. Benar ya Pak Dandim ya? Nah, berhubungan dengan itu kawan-kawan sekalian, di sini sudah hadir keluarga atau orang tua dari orang yang kemarin atau siswa yang kemarin ikut perekrutan dan alhamdulillah lolos gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa nih persiapannya pada saat kemarin anaknya atau keluarganya mendaftarkan diri menjadi prajurit Angkatan Darat? Kalau persiapannya kemarin itu seperti dia latihan lari, latihan fisik. Iya, fisik, terus renang, pull up, begitu. Baru jaga kesehatan. Berarti latihan fisiknya sangat-sangat diperketat dan juga jaga kesehatan. Nah, kira-kira dari keluarga sendiri menanggapi adiknya atau keluarganya ingin jadi prajurit TNI itu gimana sih Kak? Kalau saya kemarin sempat dibilangin Kak, mau daftar TNI, saya tidak punya uang. Iya. Terus adik saya bilang, kakak cukup support saya lewat doa. Saya pakai itu doa ibu. Baru saya bilang, ya sudah, bismillah kamu daftar saja. Dengan niat dan tekad beliau mendaftarkan diri menjadi prajurit. Nah, nih kalau kita bicara soal uang nih Kak,
banyak kan rumor-rumor di luar bahwa kalau mau jadi prajurit TNI itu harus punya uang banyak, harus ada orang dalam. Nah, kira-kira kita mau minta nih testimoni dari orang tua dan juga keluarga yang sudah lulus adiknya. Kira-kira ada nggak seperti itu mengeluarkan uang dan lain? Mungkin bisa disebut nama anaknya Iya, sekarang nama sudah anaknya jadi siapa? prajurit, pangkatnya apa, kemudian namanya Iya. apa, nah, supaya lebih jelas orang bisa tahu oh ini, Iya. nah, gitu. Iya. Nama adik saya Sarman Abdullah. Kalau soal itu pangkat itu Pangkat prajurit 2. prajurit Nah, 2. prajurit Iya. dua. Mungkin saya kurang. Iya. Kalau kemarin itu dia mendaftar, katanya ada orang dalam. Kalau bagi kami tidak ada orang dalam. Oh, orang-orang di luar bilang Iya. beliau ada orang dalam, gitu. Iya. Padahal tidak ada sama Iya. sekali. Kami tidak memiliki orang dalam. Kalau untuk makai uang, kami cuma petani. Kami cuma petani padan gitu. Terus orang tua saya yang laki-laki sudah almarhum, terus ibu sudah tua. Jadi yang berperan ini saya sama ibu sama keluarga. Iya. Jadi kami cuma. Oh jadi ibu kakaknya? Kakaknya ya, Oh iya iya. Dari Pak Arman gitu. Kakak Sarman. Kakak Sarman. Boleh ya. Karena beliau kemarin juga kan masih kuliah, saya bilang kuliah saja itu cuma pakai beasiswa. Oh, berarti Pak Sarman ini sementara kuliah, Iya. kemudian dapat informasi perekrutan, beliau langsung daftar. Iya. Dan habis itu alhamdulillahnya lolos gitu. Iya. Wah, berarti nggak ada. Dapat informasi dari mana? Iya. Kan kalau lewat kampus lewat Kodim, katanya Oh. ada yang terus Oh. dari babinsa saya yang Babinsa. ada di wilayah. Nah, Makanya dia bilang saya mau daftar. Terus diperkuat sama babinsa Pak James, katanya kamu harus latihan fisik dulu, jaga kesehatan, gitu. Berarti minta saran dari senior-senior Iya. juga itu penting ya Pak ya. Iya. Berarti emang nggak ada yang mengeluarkan biaya sedikit pun Nggak ada. terkait dengan perekrutan Iya. ini. Karena kami orang yang tidak punya uang, ya. jadi tidak ada biaya yang Iya, dikeluarkan, tidak ada intinya biaya. menjadi prajurit TNI itu gratis kan? Iya. Nah, jadi gitu Mbak Mia, sesuai dengan yang sering kita sampaikan bahwa pendaftaran ataupun setiap warga negara yang dengan persyaratan yang ada ingin menjadi prajurit TNI itu tidak dipungut biaya Sedikit. sepeser pun. Iya, benar. Artinya ya itu gratis. Jadi Dan- jangan mudah percaya bahwa dari orang-orang sampaikan oh menjadi prajurit harus bayar, dan sebagainya. atau tadi yang dibilang oh ada orang dalam yang bisa meluluskan, hanya dia minta sekian Iya benar. sekian uangnya harus siapkan segini supaya bisa lulus. Nah ini salah satu buktinya Iya. bahwa tanpa uang dengan upaya kerja keras Dan juga dengan doa. mengikuti seleksi dan Iya. doa sekarang terbukti Sebentar menjadi lagi. prajurit dan mengikuti pendidikan kejuruan. Berarti terbukti ya teman-teman semuanya ya bahwa semua kalangan itu bisa berkesempatan Iya. untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Begitu ya Pak? Ya betul. Iya. Dan mungkin ada tips dari Bapak Ibu yang juga sebagai keluarga TNI Angkatan Darat apa nih? Kalau misalnya ada adik-adik di sini atau keluarga yang mungkin akan mendorong anaknya atau adiknya akan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, apa yang disampaikan? Iya, kalau ingin mendaftar jadi tentara, jaga kesehatan, terus jangan lupa berdoa. Doa ibu sangat Maju Sangat ya. maju. Iya. Sangat berpengaruh. Support Iya. keluarga itu sangat berpengaruh ya Pak. Ya Kak ya. Iya. Ada lagi mungkin Kak? Cuma itu? Mungkin diawali dengan ini Bu, niat dulu. Oh niat dulu. Supaya Iya. dia betul-betul Iya, untuk betul. mendaftar. Ini adalah Sampai kan kemauan cuma dia. ikut-ikutan. Iya benar Iya, sekali. betul. Kemudian dengan dia niat betul-betul, mungkin dia dengan latihan itu yang perlu disiapkan. Iya. Kemudian, Nah kira-kira perasaannya pada saat adiknya sudah menjadi prajurit nih, kira-kira gimana? senang, bangga. Bangga ya? Iya. Bangga ya. Karena adik saya satu-satunya baru tentara di desa. Oh ini di keluarga atau di desa? Di desa. Oh, di Tentara iya. ya? Di lingkungan itu Sebelumnya ya? tidak ada. Tidak ada. Tentara. Oh. Wah, hebat sekali kalau gitu. Tentunya sangat membanggakan keluarga ya. Iya. Adiknya bisa lolos sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Dan sementara pendidikan sekarang di Bitung. Bitung. Iya, beda sekali. Nah, Pak Dandim, kira-kira motivasi nih untuk teman-teman teman-teman siswa yang akan mendaftarkan diri menjadi prajurit. Motivasinya apa gitu? Kalau untuk motivasi, saya kira ya mari saya ajak semua warga negara, khususnya anak-anak muda
yang memenuhi persyaratan yang tadi saya sudah sampaikan dari segi umur, yaitu berusia 17 tahun 10 bulan minimal, sampai dengan atau maksimal berumur 24 tahun, dan juga persyaratan yang lainnya untuk ikut bergabung dengan kami menjadi seorang prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Berbagai macam suku, daerah, jadi itu enak. Kemudian itu kita bisa mendapatkan pengalaman bertugas di wilayah-wilayah yang lain. Selanjutnya juga ya kita akan diberikan kesempatan untuk berkarir mencapai pangkat yang setinggi-tingginya di lingkungan TNI. Ya kan? Itu. Kemudian motivasi lain itu bisa ya mungkin kalau nanti ada rezeki ya mungkin bisa membantu orang tua. Ya kan? Intinya adalah mengabdi kepada negara ya. Seorang prajurit TNI Angkatan Darat ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Ya tadi saya setuju tadi dengan niat. Jadi harus ada niat dulu, niat dan keikhlasan. Ya, dengan kita memiliki niat seperti itu kan, tentunya kita akan selalu berupaya. Ya, kita juga yang sering saya sampaikan di sini, taat, tekun dan setia. Nah, kita harus taat selalu dengan apa yang menjadi aturan-aturan. Kemudian kita tekun untuk bekerja, untuk berusaha, sehingga apa yang kita inginkan akan tercapai. Nah ini juga tidak terlepas, ini kita harus setia dalam hal apapun, apalagi kita ketika menjadi seorang prajurit untuk mengabdi kepada bangsa dan negara harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pastikan teman-teman tidak ketinggalan infonya terkait dengan administrasi dan lain sebagainya, siapkan fisik dan lain sebagainya, dan kami tunggu teman-teman untuk mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Begitu aja Pak Dandim, terima kasih banyak waktunya, dan Ibu Bapak terima kasih banyak. Semoga adiknya sukses terus dan bisa jadi tentara yang membanggakan keluarga dan juga mengabdi kepada bangsa, gitu ya Pak. Itu aja mungkin teman-teman, terima kasih sudah stay bersama kami dalam podcast Kodim 1314 Gorontalo Utara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.